Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Fadia Eleazar dengan NIM 1264062131182 merupakan mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah di kelas 5D. Dan video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen portofolio dan investasi syariah. Nah, teman-teman, membicarakan mengenai investasi dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Dalam prakteknya, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti, ataupun yang berbentuk aset finansial, misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Oke, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dua saham yang ada di pasar modal, yaitu saham PNBS dan saham PAMG, serta kita akan membahas sedikit mengenai obligasi korporasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk belajar bareng. Oke, kita akan membahas saham yang pertama yaitu saham PNBS yang merupakan kode saham dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Perusahaan ini bergerak pada sektor keuangan dengan fokus di industri bank atau perbankan. Untuk mengenal lebih lanjut, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau biasa dikenal dengan Panin Dubai Syariah Bank berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jalan Legend S. Parman, Kavling 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 11/52 keputusan GBI DPG 2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah yang mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Nah, untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat keterangan di bawah ini. Nah, setelah mengenal sekilas mengenai profil perusahaan, mari kita tinjau kembali informasi IPO dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ini. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk melaksanakan IPO pada tanggal 15 Januari 2014 dengan saham penawarannya mencapai 4.750 juta. Dan kemudian untuk saham pendiri mencapai angka 5 miliar, serta total saham terdaftar berhasil mencapai angka 9.643 juta, sehingga diperoleh persentase saham penawaran terhadap total saham terdaftar sebesar 48,2%. Pada saat IPO, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memulai dengan harga penawaran sebesar Rp100 per lembar atau setara dengan Rp10.000 per lot, dan dana terkumpulnya sebesar Rp475 miliar. Adapun biro administrasinya yaitu PT Blue Chip Mulia serta penjamin mutu utama adalah PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia. Terhitung hingga saat ini, tepatnya 10 Desember 2023, sebanyak 67,30% saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dipegang oleh Panin Bank, sedangkan 25,10% lainnya dipegang oleh Dubai Islamic Bank, dan 7,6% sisanya berada pada masyarakat yang berinvestasi. Dan berikut adalah grafik pergerakan harga saham PNBS selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Dapat dilihat dari grafik bahwa dalam 1 tahun terakhir, harga saham tertinggi berada pada angka 71 per lembar atau setara dengan 7.100 per lotnya. Harga tertinggi ini terjadi pada tanggal 27 Januari dan 23 Februari 2023, sedangkan harga terendah berada pada angka 55 per lembar atau 5.500 per lotnya.
Harga terendah ini mulai terjadi pada tanggal 16 Maret dan berlanjut pada beberapa waktu berikutnya. Bahkan harga per tanggal 10 Desember 2023 berada pada angka 55 per lembarnya. Dan selanjutnya adalah pembahasan singkat mengenai analisis fundamental dari saham PNBS. Dan perlu diketahui bahwa nilai yang muncul adalah nilai terhitung sampai tanggal saat ini, yaitu 10 Desember 2023. Untuk EPS berada pada angka 7,48. Hal ini bersifat baik karena dalam beberapa periode terakhir nilai EPS selalu pada posisi positif. Selanjutnya NPM berada pada angka 16,89%, yang mana juga berada pada posisi yang baik karena nilai NPM lebih besar dari 5%. Nilai PER berada pada angka 7,35 yang berarti baik karena nilainya kurang dari 10. Dan selanjutnya nilai PBV berada pada angka 0,76. Hal ini juga berarti baik karena nilai PBV masih berada di bawah 1. Selanjutnya adalah nilai ROA yang mendapatkan hasil sebesar 1,85%, yang mana hal ini berarti kurang bagus karena nilai ini masih kurang dari standar 5%. Bergerak pada kolom selanjutnya adalah nilai ROE yang diperoleh hasil 10,31%, yang berarti nilai ini cukup baik karena sudah melebihi standar yaitu 10%. Dan yang terakhir adalah nilai DER yang berada pada angka 4,6, dan hal ini berarti nilai DER saham PNBS berada pada posisi yang kurang bagus karena melebihi nilai dari 1. Oke, kita akan melangkah pada saham yang kedua, yaitu saham PAMG yang merupakan kode saham dari PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. Perusahaan ini bergerak pada sektor properti dan perumahan dengan fokus industri pengelola dan pengembang real estate. Untuk mengenal lebih lanjut, PT Bima Sakti Pertiwi Tbk didirikan di Riau sebagai perusahaan pengembang properti yang berfokus di Kota Pekanbaru. Salah satu proyek unggulan mereka adalah Mall Pekanbaru, pusat perbelanjaan satu atap yang terhubung dengan Grand Jatra Hotel Pekanbaru. Mall ini dibangun pada tahun 2003 dan menjadi pusat perdagangan elektronik dan gadget. Perusahaan PT Bima Sakti Pertiwi didirikan pada tahun 1980, tetapi mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003. Kantor pusat berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 Pekanbaru, Riau. Nah, untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat keterangan di bawah ini. Setelah mengenal sekilas mengenai profil perusahaan, mari kita tinjau kembali informasi IPO dari PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk melaksanakan IPO pada tanggal 5 Juli 2019 dengan saham penawarannya sebesar 625 juta, dan kemudian untuk saham pendiri mencapai angka 2 miliar 500 juta, serta total saham terdaftar berhasil mencapai angka 3 miliar 125 juta, sehingga diperoleh persentase saham penawaran terhadap total saham terdaftar sebesar 20%. Pada saat IPO, PT Bima Sakti Pertiwi Tbk memulai dengan harga penawaran sebesar Rp100 per lembar atau setara dengan Rp10.000 per lotnya. Dan dana terkumpulnya sebesar 62 miliar 500 juta rupiah. Adapun biro administrasinya yaitu PT Registra, serta penjamin mutu utamanya adalah PT Danatama Makmur Sekuritas, PT Arta Sekuritas Indonesia, PT Henan Putih Rai Sekuritas, PT Valburi Sekuritas Indonesia, PT KGI Sekuritas Indonesia, serta PT Reliant Sekuritas Indonesia Tbk. Terhitung hingga saat ini, tepatnya 10 Desember 2023, sebesar 68,24% saham PT Bima Sakti Pertiwi Tbk dipegang oleh Christopher Sumasto Shia, sedangkan 31,76% sisanya pada masyarakat yang berinvestasi.
Dan berikut adalah grafik pergerakan harga saham PAMG selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Dapat dilihat dari grafik bahwa dalam 1 tahun terakhir, harga saham tertinggi berada pada angka 120 per lembar atau 12.000 per lotnya. Harga tertinggi ini terjadi pada tanggal 3 Juli 2023, sedangkan harga terendah berada pada angka 50 per lembar atau 5.000 per lotnya. Harga terendah ini terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 dan harga saham PAMG pada hari ini adalah 59 per lembar atau setara dengan 5.900 per lotnya. Dan selanjutnya adalah pembahasan singkat mengenai analisis fundamental dari saham PAMG. Dan perlu diketahui juga bahwa nilai yang muncul adalah nilai terhitung sampai tanggal saat ini, yaitu 10 Desember 2023. Untuk EPS berada pada angka negatif 0,55. Hal ini bersifat kurang baik karena dalam beberapa periode terakhir nilai EPS selalu pada posisi negatif. Selanjutnya NPM berada pada angka negatif 3,31%, yang mana juga berada pada posisi yang kurang baik karena nilai NPM lebih kecil dari 5%. Nilai PER berada pada angka negatif 107,93 yang berarti baik karena nilainya kurang dari 10. Dan selanjutnya nilai PBV berada pada angka 0,44. Hal ini juga berarti baik karena nilai PBV masih berada di bawah 1. Selanjutnya adalah nilai ROA yang mendapatkan hasil sebesar negatif 0,29%, yang mana hal ini berarti kurang bagus karena nilai ini masih kurang dari standar 5%. Bergerak pada kolom selanjutnya adalah nilai ROE yang diperoleh hasil 0,40%, yang berarti nilai ini kurang baik karena belum mencapai standar yaitu 10%. Dan yang terakhir adalah nilai DER yang berada pada angka 0,38, dan hal ini berarti nilai DER saham PAMG berada pada posisi yang baik karena memiliki nilai kurang dari 1. Baik, setelah kita mengenal dan menganalisis mengenai saham PNBS dan PAMG, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat dengan obligasi korporasi. Obligasi korporasi yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Adapun pula obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Obligasi korporasi pada dasarnya merupakan utang piutang, namun terdapat perbedaan yang utama antara obligasi korporasi dan utang piutang, yaitu sifat atau jumlah para pihak. Jumlah kreditor yang terlibat dalam obligasi korporasi jumlahnya sangat banyak, sedangkan jumlah kreditor dalam utang piutang tidak lebih dari 10 orang, bahkan hanya 1 orang. Adapun keuntungan kita jika berinvestasi pada obligasi korporasi, yang pertama adalah menghasilkan pendapatan tetap. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi korporasi adalah mendapatkan kupon atau bunga secara rutin hingga jangka waktu obligasi tersebut habis. Umumnya, kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito perbankan dan juga obligasi pemerintah. Lalu keuntungan yang kedua adalah mendapatkan capital gain dari penjualan obligasi. Keuntungan lainnya adalah capital gain yang bisa didapatkan dari penjualan obligasi korporasi. Pemegang obligasi dapat memperjualbelikan investasi yang dimilikinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pada saat membelinya. Selisih dari harga beli dan harga jual disebut sebagai capital gain. Namun, di sisi lain, ada pula resiko yang akan dihadapi saat berinvestasi pada obligasi korporasi. Yang pertama adalah terjadi default atau gagal bayar oleh perusahaan, dan yang kedua adalah fluktuasi harga obligasi karena mengingat obligasi korporasi sendiri rentan terhadap pergerakan suku bunga. Berdasarkan keuntungan dan risiko yang ada, obligasi korporasi lebih tepat diperuntukkan bagi investor yang berdana besar dan cukup berpengalaman. Meskipun obligasi ini menawarkan besaran kupon yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah, sebagai investor kita juga harus mengingat tentang adanya konsep high risk dan high return.
Baik, selanjutnya dari sudut pandang perusahaan, ada beberapa manfaat bagi emiten atas penerbitan obligasi korporasi itu sendiri. Yang pertama adalah memperoleh dana yang bersifat relatif besar dan dapat diterima sekaligus atau tidak bertahap. Lalu yang kedua, obligasi merupakan sumber pembiayaan jangka panjang dengan jangka waktu peneluasan sekurang-kurangnya 3 tahun. Lalu yang ketiga, biaya go public relatif lebih murah dan prosesnya pun sekarang makin mudah. Manfaat yang keempat yaitu karena sifatnya bukan kepemilikan, maka penjualan obligasi tidak akan menyebabkan adanya campur tangan atau intervensi dari pemegang obligasi yang mewakili kepentingan mereka. Yang kelima, karena adanya kewajiban untuk selalu terbuka, hal tersebut memotivasi manajemen untuk terus meningkatkan profesionalismenya. Lalu manfaat yang keenam, secara tidak langsung, perusahaan dan jajaran manajemennya akan menjadi sorotan publik atau dengan kata lain, perusahaan memperoleh promosi gratis yang berkelanjutan. Lalu manfaat yang ketujuh yaitu bisa menggunakan jasa penanggung apabila DER atau debt to equity ratio emiten tinggi. Lalu yang terakhir adalah pembayaran tingkat bunga dapat dilakukan berdasarkan tingkat bunga mengambang atau dengan tingkat bunga tetap. Baik, dan itulah tadi pemaparan mengenai saham PNBS, saham PAMG, dan sekaligus obligasi korporasi. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk kita ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.